Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Desain User Experience yang beranggotakan 2 orang dengan nama Kadek Tamajaya NPM 19311150 dan Rega Prastia 19311102 dengan nama produk Cosin. Cosin sebuah startup dengan nama Cosin menyediakan jasa mencari kos di kota-kota besar. Tim Cosin yang terdiri dari research dan desainer ingin melakukan riset tentang bagaimana pengguna menggunakan aplikasi untuk mencari kos sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil penelitian yang didapat adalah pengguna dapat lebih mudah dalam menemukan dan mencari kos di daerah tersebut tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk mencari informasi dari satu tempat ke tempat lain dan membantu pemilik kos untuk mengembangkan usahanya. Tujuan. Yang pertama, membantu masyarakat yang ingin mencari kos. Kedua, mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai keberadaan kos. Ketiga, proses pencarian kos yang cepat dan tidak menghabiskan tenaga dalam melakukan pencarian. 4, membantu pemilik kos untuk memperkenalkan usaha yang dimiliki. Hasil. Yang pertama, aplikasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 2, pengguna aplikasi yang tidak begitu sulit. 3, contoh gambar yang ada pada aplikasi sesuai dengan yang ada pada kos tersebut. 4, aplikasi yang dibuat sesuai dengan keinginan pengguna. 5, pemilik kos lebih mudah menawarkan kos melalui aplikasi. Metode pencapaian tujuan. Pertama, empathize. 2, define. Ketiga, ideate. Keempat, prototype. Kelima, testing. Empathize. Tim melakukan pencarian data kuantitatif dengan melakukan wawancara melalui via Zoom. Wawancara berisi tentang pertanyaan dan pembahasan mengenai pengalaman dalam mencari kos, diikuti 5 partisipan yang mendapatkan hasil. Masalah awal saat pertama mencari kos. Hal apa saja yang dilihat saat mencari kos? What problem user? Berdasarkan asumsi orang yang mengalami masalah yang sama. Kurangnya informasi yang dimiliki, tempat yang kurang strategis, aturan yang banyak dan tidak bebas, fasilitas yang kurang memadai, menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga, ketidaksesuaian antara harga dengan fasilitas. Current solution. Solusi yang didapat saat ini, buat aplikasi untuk pengguna dalam mencari kos, pemesanan kos secara online, review pengalaman user yang pernah kos di tempat tersebut. Pengelompokan hasil interview dari beberapa mahasiswa dan pekerja kantoran menggunakan empathize map. Seperti yang bisa dilihat dari Science, Think, Doens, dan Fels. Itu masuk. Pain point, nets. Point of view. Sudut pandang mahasiswa dan karyawan swasta. Sudut pandang mahasiswa. Kesulitan mencari kos dikarenakan mereka adalah orang baru di kota ini dan di sini mereka belum mengenal siapa-siapa. Jadi mereka kesusahan saat pertama kali mencari sebuah kos dikarenakan kurangnya informasi dan rekomendasi tempat yang sesuai dengan keinginan mereka dari segi biaya dan fasilitas. Sudut pandang karyawan swasta. Mereka bingung saat memilih kos dikarenakan waktu yang tidak cukup dikarenakan pekerjaan yang padat, tetapi mereka masih menginginkan yang layak, bagus, dan fasilitas memadai dikarenakan mereka lelah saat pulang kerja dan langsung ingin beristirahat di kamar yang bersih, nyaman, dan lengkap. Define. Pembuatan daftar pertanyaan dengan menggunakan How Might We (HMW) sesuai needs, pain point di sesi empathize. Top voting HMW. Ini adalah voting HMW-nya. Seperti contoh di bawah. Setelah melakukan voting HMW,
Kami merumuskan masalah dibantu dengan affinity map dengan kategori brand stable, main, finansial, dan data privasi. Dan bisa dilihat di bawah ini. Behavior yang didapat selama define. Behavior user dalam mencari cost. Dalam pencarian cost, narasumber cenderung tidak memiliki tujuan atau target lokasi untuk mencari cost dan mereka hanya bertanya dari satu orang ke orang lain. Behavior user mencari cost dibantu digital. Beberapa narasumber memaklumi kondisi sekarang di bumi dan menerima menggunakan aplikasi untuk mencari sebuah cost, tetapi narasumber juga merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini karena bisa melihat banyak tempat. Behavior pertimbangan memilih platform. Dalam memilih aplikasi, user memilih aplikasi yang mudah digunakan dan sudah terpercaya. Dan beberapa user mempertimbangkan fitur yang komplit dalam satu aplikasi. User journey pencari cost. Bisa dilihat samping, ini adalah user journey pencari cost dari cost in. Dan ini adalah user journey pemilik cost. Ide, perancangan ide menggunakan sketching yang dilakukan bersama cost team. Ini adalah sketching pencari cost. Dan ini adalah sketching pemilik cost. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kadek Tamojaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari slide tadi untuk selanjutnya. Ini ada prototype. Membuat prototype penyempurnaan untuk persiapan pengetesan. Prototype ini difungsikan untuk menjawab apa yang dirasakan oleh para target pengguna saat wawancara mendalam sebelumnya. Teknik yang digunakan untuk mengubah behavior ke hipotesis ialah insight notes, point of view, how might we, dan hypothesis. User interface atau high fidelity menyelesaikan semua desain dari wireframe sebelumnya, namun user interface masih bersifat iterasi karena belum masuk ke tahap pengujian untuk pengguna testing. Ya, jadi seperti ini tampilan dari prototipe aplikasi CostIn yang sudah kita desain, dan ini tampilan prototipe untuk pencari cost. Kemudian ini adalah prototipe untuk pemilik cost. Jadi pemilik cost bisa mengupload cost yang ia miliki, kemudian memasangkan iklannya, dan di situ akan dicari oleh pencari cost. Oke, selanjutnya testing. Pada tahap testing kami menemukan seorang mahasiswa dan satu orang pemilik cost yang bersedia untuk melakukan testing pada aplikasi yang sudah kami buat. Pada tahap awal testing, kami tidak memberitahu bagaimana alur jalannya aplikasi atau pengguna menjalankan aplikasi itu sendiri tanpa kami arahkan. Setelah pengguna menjalankan aplikasi CostIn, pengguna menyampaikan beberapa pendapat mengenai aplikasi CostIn. Pendapat mereka mengenai aplikasi CostIn yaitu aplikasi ini mudah untuk digunakan dan menu-menu ataupun fitur yang ada pada aplikasi CostIn tidak membuat pengguna bingung. Hasil yang didapatkan dari proses testing yaitu masih banyak kekurangan pada aplikasi CostIn yang kami buat. Butuh penyempurnaan dan penyesuaian agar pengguna, baik pencari cost ataupun pemilik cost, dapat lebih mengerti mengenai jalannya aplikasi CostIn. Target pengguna, target user atau customer. Yang pertama, seorang mahasiswa yang sedang merantau dan memiliki masalah dalam mencari tempat kos atau mendapatkan rekomendasi tempat yang baik dan bagus. Yang kedua, seorang karyawan atau pekerja kantoran yang memiliki tugas di luar kota dan ingin mencari tempat tinggal sementara seperti kos. Batasan produk.
Batasan masalah dari aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi hanya menyediakan pembayaran dengan via bank. Kemudian yang kedua, aplikasi hanya terbatas pencarian dan registrasi online pemilik kos. Yang ketiga, dalam melakukan pengembangan produk, MVP hanya area Lampung. Platform yang digunakan. Aplikasi ini dirancang menggunakan Figma sebagai tool untuk mendesain user interface dari aplikasi ini. Adapun platform yang digunakan adalah aplikasi berbasis online, baik itu Android ataupun iOS. Mengingat smartphone adalah device yang selalu menyertai dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang, bahkan smartphone menjadi barang yang sangat penting dan semua orang pasti memiliki smartphone. Hal ini membuat banyak orang yang menggunakan aplikasi mobile untuk mengiringi kegiatannya sehari-hari. Ya, jadi di sini saya akan memberikan satu contoh prototyping dari aplikasi yang sudah kami buat yang bernama Cosin. Nah, untuk tampilan awal setelah kita mendownload aplikasi Cosin, kita diberikan dua menu pilihan. Yang pertama, kita ingin masuk sebagai pencari kos atau kita ingin masuk sebagai pemilik kos. Nah, untuk yang pertama saya akan mencontohkan masuk ke aplikasi Cosin sebagai pencari kos. Nah, jadi di sini user diminta untuk memasukkan email, kemudian memasukkan password. Jika user sudah pernah mendaftar dengan akun Cosin, maka user bisa langsung masuk dengan menambahkan email dan password. Tetapi jika user belum memiliki akun Cosin, user bisa mengklik daftar menu daftar untuk membuat akun Cosin. Jadi di sini saya pilihnya yang daftar. Nah, saat membuat akun pencari kos, di sini user diminta untuk memasukkan nama lengkap, kemudian nomor handphone, ada juga email, masukkan password dan konfirmasi password. Jika sudah, maka user akan mengklik daftar. Nah, ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Cosin. Seperti ini, di sini ada logo kos yang daftar kos yang pernah di like, kemudian ada notifikasi, di sini juga ada kolom pencarian. Sini ada menu-menunya, ada beranda, pesan, kemudian akun. Nah, di sini user jika ingin mencari kos, maka dia akan masuk ke menu pencarian di sini, kemudian jika sudah tinggal klik icon search. Nah, setelah user mengetikkan semisal kos murah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan kos dengan rating yang sangat tinggi. Nah, di sini user diminta untuk memilih salah satu mana yang ia inginkan. Misal di sini user memilih kos Pak Ali. Nah, seperti ini jika user memilih kos Pak Ali, maka user di sini mendapatkan informasi mulai dari harga per bulan, tempat, kemudian berapa kamar yang tersisa, kemudian ada juga fasilitas, kemudian dari luas kamar, kemudian aturan dalam kos tersebut juga ada. Nah, di sini user bisa menyukai ya agar tidak hilang. Kemudian user juga bisa langsung bertanya melalui fitur kolom chat yang disediakan. Nah, jika user sudah menyukai dari kos yang ia pilih, user bisa memilih ajukan sewa. Nah, setelah ajukan sewa diklik, di sini user diminta untuk mengisi data diri penyewa, mulai dari nama, jenis kelamin, kemudian jumlah dari penyewa tersebut, dan lama sewa. Misalkan user ingin menyewa tempat kos ini hanya untuk 1 bulan ataupun 1 tahun. Nah, jika user memilih per bulan, harga per bulan, maka total biaya sewanya 9.500.000 dengan biaya PPN sebesar Rp5.000. Nah, jika sudah, maka pada kolom di bawah tertera
total pembayarannya adalah 9.505.000. Kemudian user bisa memilih atau mengklik selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, user diminta untuk memilih metode pembayaran. Metode pembayaran di sini cuma bisa melalui bank. Yang pertama ada Bank BCA, BNI, kemudian Bank BRI. Nah, setelah user memilih sesuai dengan bank yang ia punya, user selanjutnya akan memilih konfirmasi. Nah, di sini sudah sukses untuk melakukan penyewaan. Kemudian di sini ada pesan harap bawa bukti pembayaran jika Anda hendak pergi ke tempat kos tersebut. Jadi di sini user diminta membawa bukti pembayaran atau penyewaan jika user ingin pergi ke tempat tersebut. Ini sebagai bukti. Nah, jika sudah seperti ini, maka user harus mencetak bukti pembayaran. Nah, jika user sudah mencetak, maka di sini terlihat data pemesan, mulai dari nama, jumlah penyewa, jenis kelamin, kemudian lama kosnya, kemudian ada juga total bayarannya, berapa, kemudian ada nama pemilik kos. Nah, itu sudah selesai prototyping dari pencari kos. Jika sudah, bisa diklik kembali ke beranda. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh prototyping. Setelah tadi prototyping contoh mengenai pencari kos, sekarang saya akan melakukan prototyping dari pemilik kos. Di sini bisa diklik pemilik kos. Nah, maka di sini pemilik kos diminta untuk memasukkan email dan juga password. Itu juga jika pemilik kos sudah memiliki akun Kosin. Tetapi jika pemilik kos belum memiliki akun Kosin, maka pemilik kos tersebut bisa melakukan pendaftaran. Bisa mengklik daftar. Kemudian di sini pemilik kos diminta untuk memasukkan nama, nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, klik daftar. Nah, seperti ini tampilan menu yang ada jika user atau pengguna itu adalah pemilik kos. Nah, jika pemilik kos tersebut ingin menambahkan kos yang ia miliki, itu pemilik kos bisa mengklik menu tambah iklan atau buat iklan kos Anda. Nah, setelah mengklik menu tersebut, di sini pemilik kos diminta untuk memasukkan data kos seperti nama, kemudian disewakan ini jenis penyewaannya bisa untuk putra, putri, ataupun campur. Kemudian pemilik kos bisa menambahkan aturan-aturan yang ada pada kos tersebut. Nah, jika sudah, klik selanjutnya. Nah, pemilik kos di sini diminta untuk memasukkan alamat kos tersebut, baik dari provinsi, kabupaten, kecamatan. Kemudian catatan alamat di sini, pemilik kos diminta untuk memasukkan alamat kos yang lebih rinci, seperti nama jalan, kemudian nomor tempatnya di situ. Kemudian jika sudah, diklik selanjutnya. Nah, di sini pemilik kos diminta untuk menambahkan foto kos seperti kamar, dapur, ataupun kamar mandi. Jika sudah, dipilih selanjutnya. Kemudian pemilik kos di sini diminta untuk menambahkan fasilitas yang ada pada kos tersebut. Kemudian selanjutnya, untuk ketersediaan kamar kos di sini, pemilik kos bisa memasukkan berapa total kamar kos yang ia miliki, kemudian berapa jumlah kamar yang tersedia atau yang masih kosong. Nah, kemudian di sini pemilik kos diminta untuk menambahkan ukuran kamar dalam satuan meter. Kemudian klik selanjutnya jika sudah. Nah, di sini pemilik kos diminta untuk memasukkan harga per bulan. Kemudian jika sudah, klik selanjutnya. Nah, di sini pemilik kos
diminta untuk melengkapi data diri seperti nama lengkap, kemudian nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening. Jika sudah, selanjutnya bisa diklik konfirmasi. Nah, di sini keterangannya sukses, data cost telah ditambahkan. Jadi data cost yang dimasukkan tadi itu sudah berhasil, sudah sukses. Kemudian jika sudah, diklik selesai. Nah, jika sudah, pemilik kos sudah memasukkan data diri, kemudian data-data kos yang ia miliki, pemilik kos diminta untuk menunggu konfirmasi dari admin Kosin agar kos yang ia tambahkan tadi bisa diterima dan selanjutnya bisa dicari oleh pencari kos. Nah, seperti itu hasil dari prototyping aplikasi yang sudah kita buat, aplikasi yang bernama Kosin. Selanjutnya lanjut lagi ke slide. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat menemukan kos seperti yang mereka inginkan. Pencarian kos dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bernama Kosin. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah mereka yang ingin mencari kos tanpa harus menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga karena harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Oleh sebab itu, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah mereka dalam menentukan kos sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik, itu tadi hasil penyampaian dari saya, mulai dari prototype sampai dengan kesimpulannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Rega Prastia. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.